장 증오하는 네가 자리 잡고 있어. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama The Haunted Palace yang makin seru tentunya. Bagaimana kelanjutannya? Ini dia, by Mimin. Setelah terjatuh dari tebing, untung aja Iori dan juga Yungap diselamatkan oleh pengawal kerajaan. Gak lama setelah itu Iori sadarkan diri dan dia bertanya dia sedang di mana. Lalu perawat kerajaan mengatakan bahwa dia sedang berada di istana. Lalu dia mengecek bagaimana keadaan dari Yungap. Karena diinformasikan hingga saat ini Yungap itu belum sadarkan diri. Dan ketika dicek sama Iori, dia langsung tersadar bahwa orang yang di depan dia ini cuma wajahnya aja Yungap, sedangkan roh di dalam tubuhnya Yungap adalah Kang Chul. Gak lama setelah itu, raja datang dan mengecek bagaimana keadaan Yungap. Dia cukup marah kepada pengawal kerajaan karena meninggalkan Yungap. Lalu dijelaskan bahwa Yungap lah yang meminta untuk tidak mengikuti dia dan dia berjanji bakal segera pulang, tapi ternyata enggak ada. Namun untung aja setelah itu mereka menemukan Yungap dan juga Iori. Dan disampaikan juga bahwa Yungap itu di tubuhnya ada luka tusukan dan itu cukup dalam. Dan ketika itulah Iori sadar bahwa Kang Chul itu berkata benar sama dia bahwa bukan dialah yang menghabisi nyawanya Yungap. Kemudian raja juga memerintahkan untuk segera mencari tahu siapakah dalang di balik semua itu. Lalu dia juga bertanya sama Iori kenapa Iori bisa bersama dengan Yungap. Iori mengatakan bahwa Yungap mengajak dia ke istana karena untuk membuatkan kacamata kepada sang raja. Namun dia nggak ngelihat siapakah orang yang berusaha untuk menghabisi nyawa Yungap. Menteri yang merupakan dalang penghilangan nyawa Yungap itu kaget banget ketika pengawalnya mengatakan bahwa Yungap itu masih hidup. Dan dia percaya banget seharusnya Yungap itu sudah meninggoy, tapi kenapa dia tiba-tiba hidup, dan dia meminta untuk mengecek kembali apakah betul semua itu. Sementara itu Ibu Suri memanggil orang sakti, namun orang ini tidak bisa melihat dan dia tahu apa tujuan dari Ibu Suri. Jadi sebenarnya Ibu Suri ini mengatakan bahwa hal yang dia lihat di kediaman putra mahkota kemarin itu adalah hal yang dilihat sekitar 13 tahun yang lalu. Dan sepertinya Ibu Suri juga memiliki niat terselubung untuk memang menjadikan seorang pangeran untuk menjadi putra mahkota dan juga menyingkirkan putra mahkota Guang yang sekarang. Jadi sengaja dibuat untuk kerasukan gitu loh. Dan pada malam harinya pengawal dari menteri yang pengen menghabisi nyawa Yungap itu menyuruhnya untuk pergi lagi ke tempat Yungap dirawat dan berusaha untuk menghabisi nyawanya lagi. Tapi Yungap bisa melindungi dirinya sendiri dan gak lama setelah itu para perawat kerajaan langsung datang dan orang itu langsung kabur dari sana. Dan para pengawal kerajaan itu kaget karena melihat Yungap kok tiba-tiba langsung sadarkan diri. Ditambah lagi sikapnya itu agak aneh dan dia menggaruk-garuk bekas lukanya sehingga ya jadi basah lagi tuh lukanya dan juga mengeluarkan cairan merah. Untung aja setelah itu lukanya diobatin lagi dan Yungap tiba-tiba aja lapar, lalu dikasihlah dia semangkuk nasi. Dan dia suka banget dengan nasi ini karena kan notabene-nya di dalam tubuhnya Yungap sekarang ada rohnya Kang Chul. Karena emang dari dulu dia nggak pernah merasakan makanan manusia, jadi sebahagia itu dia merasakan makanan itu. Namun sikap Yungap yang menjadi seperti itu berbeda 180 derajat dengan Yungap yang mereka kenal di istana. Makanya para perawat kerajaan tuh bingung banget, takut kalau misalkan Yungap ini kenapa-kenapa atau mungkin amnesia. Karena dia juga hampir menghabiskan stok makanan yang ada di klinik untuk pasien-pasien di sana. Terus tiba-tiba dia mendengar suara arwah dan dia tahu bahwa arwah itu menuju ke tempatnya Iori. Jadi dia langsung pergi untuk mencoba menyelamatkan Iori. Karena kalau misalkan si arwah itu menangkap dia dan Iori di sana, mereka bisa dalam bahaya.
Dan benar aja dong, arwah itu ternyata sengaja meniru suaranya Yoon-gap untuk mempengaruhi Yeori. Jadi karena Yeori terpancing, karena kan dia juga mencari-cari di mana keberadaan arwah dari Yoon-gap, dia langsung pergi ke sumber suara. Dan ketika dia sampai di sini, ternyata sumber suara itu berada di sebuah sumur. Dan ketika dicek sama Yeori, ya benar aja dia dibohongin, ternyata itu adalah suara seorang perempuan yang meniru suaranya Yoon-gap. Lalu Iori ditarik masuk ke dalam sumur tersebut dan ditenggelamkan sama Mbak Kunti ini. Dan Iori pun akhirnya pingsan. Iori udah pasrah banget dan dia akhirnya tidak bisa lagi melawan Mbak Kunti. Dan untung aja Yoon-gap datang tepat pada waktunya dan dia langsung menyelamatkan Iori dari sana. Tapi Mbak Kunti nggak tinggal diam, dia langsung melilitkan rambutnya ke kakinya Yoon-gap. Tapi untung aja dia kan nggak bisa ngelawan roh yang lebih kuat dari dia. Kang Chul langsung menggunakan kekuatannya dan akhirnya Mbak Kunti lari terbirit-birit. Lalu Yoon-gap ataupun Kang Chul ngebawa Iori ke permukaan. Setelah itu, Yoon-gap mencoba untuk menyadarkan Yeori dan seketika Kang Chul merasakan perasaan suka kepada Yeori, namun dia mencoba menyadarkan dirinya karena dia arwah dan juga Yeori ini kan manusia. Dan setelah Yeori sadar, Kang Chul mengatakan bahwa kemungkinan besar arwahnya Yoon-gap itu udah menyeberangi sungai Samdo. Jadi ya arwahnya nggak akan balik lagi tuh ke dunia. Tapi Yeori nggak mau dan dia bilang bahwa dia yakin banget bahwa arwahnya Yoon-gap itu masih berkeliaran di dunia. Dan gak lama setelah itu mereka mendengarkan suara arwah-arwah dan Yoon-gap langsung membawa Yeori pergi dari sana karena dia nggak mau Yeori kenapa-kenapa. Dan tiba-tiba dia merasakan rasa sakit dari bekas lukanya sehingga akhirnya Yoon-gap pingsan lagi. Nah keesokan harinya Iori pergi untuk menemuin Yang Mulia Raja karena kan sesuai dengan janji Yoon-gap sama dia bahwa Yang Mulia Raja membutuhkan kacamata. Lalu diberikanlah sama Iori dan Raja cukup senang dengan kemampuan Iori. Namun Raja menjelaskan bahwa dia udah tahu tentang sistem kacamata dan dia juga sebenarnya memiliki kacamata yang dulu dibuat oleh seseorang untuk dia. Dan ketika dilihat sama Iori, ternyata bahan kacamata itu adalah bahan yang dia kenal, yaitu batu pelindung milik neneknya juga. Cuma Iori nggak tahu kok bisa Raja memiliki kacamata itu dan Raja bilang juga sama dia bahwa dia nggak butuh lagi kacamata baru. Nah bingunglah Iori. Jadinya dia meminta izin kepada sang raja untuk tetap membuatkan kacamata hitam kepada Raja dengan bahan-bahan yang dia milikin. Jadi Raja mengizinkan Iori untuk tinggal beberapa hari dan juga memberikan dia tempat kerja untuk menyelesaikan kacamata tersebut. Setelah diantar oleh Kasim kerajaan, Iori langsung membuat barang-barangnya di sana dan dia bakal mulai kerjanya besok. Nah, karena hari ini dia lagi kosong, dia mencoba berpikir nih, kenapa Yoon-gap itu sempat berbohong sama dia. Dan ketika lagi jalan-jalan, dia kesasar malah pergi ke taman belakang tempatnya Ratu. Marahlah Ratu sama Iori dan juga menyuruh pelayan-pelayannya untuk segera menyingkirkan Iori dari sana. Lalu Iori menjelaskan bahwa dia adalah orang yang dibawa sama Yoon-gap. Yang ternyata Ratulah yang menyuruh Yoon-gap untuk ngebawa Iori ke sana karena dia tahu bahwa Iori ini memiliki kemampuan di bidang perdukunan. Namun untuk memastikannya, sang ratu pengen bertemu dengan Yoon-gap setelah dia sadarkan diri karena pingsan kemarin dan berbicara berdua. 윤감다리가 진짜 그렇게 개차반이래? Terus kan Iori mendengar desas-desus tentang Yoon-gap yang jadinya itu buruk banget citranya di mata orang-orang kerajaan gara-gara dia kan sekarang bukan Yoon-gap yang asli tapi malah dirasukin sama Kang Chul yang benar-benar kelakuannya di luar nurul sampai manjat-manjat kayak gini. Bahkan Iori juga menemui ibunya Yoon-gap yang terciduk lagi ngobrol sama perawat kerajaan yang mengatakan bahwa Yoon-gap itu merusak genteng kerajaan dan juga sekarang pergi ke rumah Giseng untuk minum dan juga makan di sana. Lalu Iori membayar ganti ruginya dan langsung pergi ke tempatnya Yoon-gap. Jadi dia benar makan di sana dan juga minum banyak banget. 밍밍한 미음증에 비할 바가 아니다. 전복, 술은 이거 말고 또 뭐가 있느냐? 연잎 Setelah itu ibunya Yoon-gap datang dan langsung ngejewer anaknya dan ngebawa dia pergi dari sana. Walaupun Yoon-gap nggak tahu nih
perempuan siapa gitu kan. Lalu ibunya menjelaskan bahwa dia adalah ibunya Yoon-gap dan langsung memeluk anaknya karena dia khawatir banget kalau misalkan Yoon-gap itu nggak berhasil diselamatkan. Lalu Yeori menjelaskan bahwa itu adalah emaknya Yoon-gap. Setelah itu dibawa Yoon-gap ke rumah emaknya dan dia tertidur pulas karena udah banyak banget minum dan juga makan. Dan Yeori meminta izin kepada ibunya Yoon-gap untuk berhari di sana ataupun menginap di sana karena ada hal yang harus dia lakukan. Dan ibu Yoon-gap juga berterima kasih kepada Yeori karena dengan adanya Yeori, Yoon-gap itu berhasil diselamatkan. Walaupun sebenarnya ya bukan Yoon-gap itu. Dan ternyata ibu Yoon-gap bercerita juga sama Yeori sekitar waktu Yoon-gap itu masih kecil. Neneknya Yeori menjelaskan sama ibunya Yoon-gap bahwa umur Yoon-gap itu nggak akan lebih dari 30 tahun. Lalu mereka mencoba membuat ritual agar bisa memanjangkan umurnya Yoon-gap. Entah karena Yoon-gap memiliki sebuah kutukan ataupun gimana, itu belum dijelaskan secara rinci oleh ibunya Yoon-gap kepada Yeori. Tapi intinya dia senang banget karena adanya Yeori, Yoon-gap itu berhasil diselamatkan dari hal yang hampir merenggut nyawa anaknya. Walaupun Yeori nggak bisa mengatakan bahwa sekarang di tubuhnya Yoon-gap itu bukan Yoon-gap melainkan roh yang lain. Yeori sepeduli itu kepada Yoon-gap karena sewaktu kecil pas Yeori ini dirudung sama warga gara-gara mereka menuduh neneknya Yeori meninggoy gara-gara dia dan juga kesulitan yang mereka hadapin gara-gara Yeori diikutin terus sama Kang Chul dan yang ngebela dia pada saat itu hanyalah Yoon-gap. Dan pada saat itu juga Yoon-gap mengatakan bahwa dia dan ibunya bakal pindah ke Hanyang. Sebenarnya ngajak Yeori untuk pergi, cuma Yeorinya yang nggak mau. Nah makanya ketika mereka ketemu lagi setelah besar, makanya dia mau pergi sama Yoon-gap, cuma ya hal itu terjadi. Terus ketika Kang Chul udah sadar, dia bilang sama Yeori mungkin mereka nggak akan bisa menemukan arwahnya Yoon-gap lagi dan mungkin dia nggak ada lagi di dunia. Cuma Yeori nggak mau. Dia masih berusaha untuk mengembalikan arwahnya Yoon-gap ke tubuhnya sendiri. Dan tanpa Yeori ketahuin bahwa sebenarnya Kang Chul itu tuh masih ngejagain Yeori dari dia kecil sebenarnya. Cuma Yeori itu kan masih terdoktrin di kepala dia bahwa Kang Chul tuh kayak bener-bener orang yang jahat banget dan juga nggak suka sama manusia. Padahal dia nggak tahu kalau misalkan Kang Chul itu peduli sama dia. Intinya dia juga bilang sama Kang Chul untuk jangan merusak reputasinya Yoon-gap yang menjadi buruk. Jadi waktu Yeori kecil, Kang Chul tuh sering memperhatikan Yeori. Sebenarnya dia ngikutin Yeori itu karena dia tahu hatinya Yeori itu berbeda dengan manusia-manusia lainnya. Dia tahu bahwa Yeori itu kayak baik banget. Jadi dia memutuskan untuk melindungi Yeori. Cuma dia nggak kasih tahu tujuannya gitu. Jadi Yeori itu salah paham sama dia selama ini. Mungkin ya. Keesokan harinya, Kasim kerajaan datang ke rumahnya Yoon-gap untuk memanggil Yoon-gap karena raja itu menyuruh dia segera datang ke istana. Tapi Yoon-gapnya nggak mau, dia malah pengen bermalas-malasan di sana. Lalu Yeori memaksa Yoon-gap untuk tetap datang karena raja yang meminta gitu. Karena dia nggak mau kalau misalkan reputasinya Yoon-gap itu rusak lagi gara-gara kelakuannya si Kang Chul. Terus Kang Chul juga memperjelas lagi kepada Yeori bahwa tujuan Yoon-gap ngebawa dia ke istana bukan hanya untuk membuatkan kacamata sama raja, tapi ada alasan lain yang sebenarnya juga mau dia bilang sama Yeori, tapi karena Yeori nggak percaya sama dia, jadinya dia nggak mengatakan itu. Terus Yeori bilang, oke, ya udah aku bakal nyelidikin sendiri. Setelah itu Yoon-gap mau tuh diajak ke istana, cuma dia nggak nyaman menggunakan baju itu dan langsung ngejek manusia-manusia dan membuat Kasim dan juga pengawal kerajaan kayak, hah maksudnya gimana nih? Dan karena susah banget mau dibawa ketemu sama raja, akhirnya Kasim dan juga pengawal lainnya memiliki sebuah ide untuk ngebawa Yoon-gap ini gimana sampai diangkat sama beberapa pengawal kerajaan. Tapi 전복구이처럼 생긴 놈이 내 잠박. setelah mereka bertemu raja, karena raja ada urusan lain, raja bilang, oke ntar aja deh ketemunya karena aku ada urusan yang lebih penting. Nah marahlah si Yoon-gap, dia bilang kan tadi mau ketemu, kok sekarang si berandal itu tiba-tiba membatalkan sesuka hati. Dan dia panggil raja dengan sebutan berandal coy. Sementara itu Yeori bakal melaksanakan ritual pemanggilan arwah di sumur. Jadi dia itu membuat dan juga mempersiapkan semuanya hingga dia pengen bertemu sama si arwah Mbak Kunti kemarin yang ada di sumur kan. Lalu dia panggil dan usahanya nggak sia-sia. Gak lama setelah itu si Mbak Kunti muncul. Jadi tujuan Yeori memanggil arwah si Mbak Kunti karena dia bertanya di mana sebenarnya keberadaan arwah Yoon-gap yang asli. Dan Mbak Kunti bilang dia tuh nggak akan bisa ketemu sama Yoon-gap. Kalau misalkan ketemu sama arwahnya itu sama aja mengantarkan Yeori ke hari terakhirnya dia. Dan ternyata pada hari itu juga
Ibu Suri mengadakan ritual dan itu juga terdengar sama Yun-gap. Dan untuk si Mbak Gunti tetap bilang nih sama Yori bahwa pokoknya dia nggak akan bisa ketemu sama arwahnya Yun-gap yang asli. Dan mungkin dia udah ditelan sama roh 8 kaki. Yang ternyata roh itu juga sudah merasukin tubuh putra mahkota yang membuat dia menjadi tantrum seperti ini. Dan roh 8 kaki merupakan musuh dari Kang Chul juga. Dan dia tahu bahwa si roh 8 kaki itu berada di istana. Dan selama ini itulah yang mengganggu dan merasukin tubuhnya putra mahkota. So, kira-kira bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Kita lihat di next episode. Thank you for watching guys. See you next video. Bye-bye.